dalam kasih. Kelahiran Yesus tidak hanya berbicara soal peristiwa. Seluruh umat Nasrani merayakan Natal di bulan Desember. Namun aku menyadari bahwa kelahiran Yesus tidak hanya berbicara pohon Natal ataupun menyanyikan lagu-lagu Natal. Yesus lahir bukan karena perayaan. Yesus lahir datang ke dunia untuk membawa kasih yang sesungguhnya bagi hidupku. Misi yang besar menjadikannya dia sebagai manusia biasa, supaya Yesus bisa menjadi teladan kasih bagiku. Dan melalui kasihnya, Yesus sudah mengubahkan hidupku. Yesus telah melakukan perubahan yang besar. Aku dulu orang yang berdosa, telah diangkatnya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sebab inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah menyerahkan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Kasih Allahku sungguh tak teruji. Ketika Dia serahkan anaknya, atas segala raja. Dia rela datang ke dunia dan lahir di kandang domba. Aku, orang yang sudah diselamatkannya, masih bisa diizinkan untuk lahir di rumah sakit. Tetapi dia raja yang punya tempat maha tinggi, mau lahir di kandang domba, tempat yang paling hina. Ketika Yesus mulai bertumbuh dan semakin dewasa, Yesus pun mau menyatakan kasihnya. Dia bahkan tidak sakit hati ketika dicaci maki oleh orang Farisi. Kalau aku sudah dicaci maki, aku pasti balas. Tapi tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus mengajarkan kasih di dalam hidupku. Ketika Yesus harus menanggung penderitaannya di jalan Via Dolorosa, dia sabar menanggung segala sakit, dan yang harus menanggung salib yang harus dia pikul, yang seharusnya aku yang pikul salib karena dosaku, tapi sudah ditanggung oleh Yesus. Tidak sampai di situ saja, Yesus
mahkota duri. Yang seharusnya aku yang sudah berdosa, aku berpikir jahat, aku berpikir negatif, aku berpikir kotor. Tapi Yesus tanggung semuanya itu. Kepalanya harus dimahkotai duri karena dosaku. Yesus digantung di kayu salib dengan harus menahan sakitnya, tangannya dipaku. Yang seharusnya aku sudah buat jahat dengan tanganku, tapi sudah dibayar lunas oleh tangan Yesus. Di kayu salib dia mau dipaku tangannya karena dosaku. Yesus yang harus mau ditikam lambungnya dan mencurahkan darahnya, yang seharusnya aku yang terima itu. Aku harusnya bayar dosaku dengan darah, tapi sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Yesus melakukan semuanya itu untuk aku, orang yang berdosa. Dia sudah bayar lunas hidupku. Dia sudah selamatkan aku. Bahkan dia telah mengampuni dosaku. Sebab ada tertulis, Anak Manusia bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan yang menjadikan tebusan bagi banyak orang. Yesus lahir ke dunia ini karena
sejati, kasih yang tidak bisa diberikan oleh orang dunia ini, kasih yang cuma ada di kerajaan surga, dan Dia bawa ke dalam dunia ini, Dia bawa ke dalam hidup. Yesus sudah menjadi teladan kasih bagi hidupku. Yesus sudah mau lahir dan menebus hidupku. Yesus sudah mau lahir ke dunia ini dan menyelamatkan aku, hingga aku sadar, aku menikmati, aku tidak hidup dalam dosa sepanjang hidupku, karena Yesus sudah bayar lunas hidupku. Yesus lahir ke dalam dunia ini dengan membawa kabar yang begitu indah dan mulia, hingga aku dipulihkan, aku disembuhkan, aku terima anugerah. Aku mau bersyukur, Tuhan. Aku mau bersyukur. Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini hingga aku dipulihkan. Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini dan aku jadi tahu apa arti hidupku. Kiranya kasih Kristus tetap menyertai sepanjang hidupku.
Bapa, apakah yang aku lakukan sudah membuatmu tersenyum? Yang dikehendaki Allah kepada setiap umatnya adalah berakar, bahkan menghasilkan buah kasih. Berakar di dalam kasih, tidak hanya berbicara bagaimana aku mengasihi kamu atau sesamaku manusia, tetapi berakar di dalam kasih, berbicara bagaimana aku merasakan kehadiran Yesus di dalam hidupmu, bahkan meneladani kasih yang Yesus berikan terhadap dirimu. Mungkin aku sering sekali mendengar kata tentang kasih, ya, di Alkitab atau di khotbah, bahkan di renungan pribadiku sendiri. Tetapi terkadang aku lupa untuk melakukan kasih itu. Kasih haruslah diberikan, ya, seperti Yesus. Yesus yang membuktikan kasih-Nya. Dia turun ke dunia menebus dosa. Bagaimana mungkin Bapa, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau memiliki seluruh dunia ini, tapi Engkau mau menumpahkan darah-Mu untuk menebus dosa-Mu. Maka kasih yang ada di dalam diriku sebagai anak, aku mau buktikan itu dengan perbuatan nyataku. Sebab ada tertulis, barang siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Serupa gambaran
Dia lebih baik daripada diriku. Dan aku berkata, selamat ya. Bahkan tersenyum di hadapannya. Tetapi ketika aku sendiri Tuhan, Kau tahu bahwa isi hati ini iri. Bahkan terkadang aku tidak suka dengan keberhasilan temanku. Atau ketika aku sendiri, aku diperhadapkan dengan berbagai sekali masalah. Dan aku berkata, ini bukanlah hal yang sulit. Aku bisa. Dan benar, aku bisa melakukan itu semua. Aku bersuka cita dengan teman-teman. Tapi setelah aku renungkan dan aku sadar bahwa Tuhanlah yang ada di balik hidup ini. Bahwa Tuhanlah yang ada di balik layar hidup ini. Bahwa Tuhan yang berkata, bangkit dan maju, kalahkan semua perkaramu. Bahwa itu Tuhan yang bekerja di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab ada tertulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak bermegah dan tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak pemarah dan tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dia bersuka cita karena kebenaran. Kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Kasih sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Sebuah pohon ini ketika ia memiliki akar yang sangat kuat, ia dapat bertumbuh, bahkan menghasilkan buah, sehingga buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian jugalah aku, Tuhan. Aku mau menempatkan Engkau sebagai dasar di dalam hidup, sehingga aku bisa bertumbuh, bahkan berbuah kasih, sehingga aku mengerti bagaimana cara sesungguhnya mengasihi sesama manusia. Atau ketika seperti sebuah perumpamaan, sebuah gelas ini dia kosong, tetapi ia rindu diisi dengan air sampai penuh, bahkan meluap keluar, sehingga air itu bisa memenuhi gelas-gelas yang lain. Demikian jugalah aku, Tuhan.
Aku mau seperti gelas ini. Aku mau mengosongkan hidup ini dan datang kepadamu, memenuhi kasih-Mu dalam hidup ini, sehingga kasih itu bisa penuh, bahkan meluap keluar, sehingga sanak saudara, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar bisa tahu bahwa Allah yang aku punyai begitu besar kasih-Nya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Sebab ada tertulis Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.
Demikian